Pemirsa, pria pengangguran memeras dan mengancam karyawan sejumlah minimarket di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku meminta uang jutaan rupiah dengan modus THR Lebaran. Lu foto aja, Mbak. THR aja, lu pelit banget dulu. Pria ini telah meresahkan sejumlah minimarket di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku mendatangi karyawan minimarket meminta uang dengan dalih THR Lebaran. Tak hanya uang, pelaku juga meminta beberapa produk makanan dan minuman serta beberapa bungkus rokok. Aksi itu disertai ancaman akan mengempeskan seluruh ban kendaraan pengunjung minimarket. Berbekal laporan dan rekaman kamera CCTV, polisi mengidentifikasi pelaku dan menangkapnya di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kapuk, Cengkareng. Pria berinisial RN tersebut diketahui sebagai seorang pengangguran. Hasil penyelidikan kami, ada 3 toko yang pelaku datangi, kemudian caranya pelaku meminta uang dan meminta barang. Selanjutnya ketika petugas toko menyerahkan struk pembayaran, yang bersangkutan tidak mau membayar. Pelaku seorang diri atau berkelompok? Pelaku seorang diri. Dari pemeriksaan, pemerasan dengan dalih THR Lebaran dilakukan di beberapa minimarket di kawasan Cengkareng. Pelaku terancam pasal 368 KUHP tentang tindak pidana pemerasan dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, 8 rumah semi permanen di Kota Medan terbakar. Besarnya api membuat panik warga yang tinggal di kawasan padat penduduk. Kepulan asap hitam keluar dari rumah semi permanen yang terbakar di kawasan Jalan Sejati, Asrama Kowilhan 1, Kota Medan, Sumatera Utara. Hembusan angin dan banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke 7 rumah lain di sekitarnya. Sulitnya menjangkau titik api yang berada di gang sempit dan padatnya pemukiman menjadi kendala petugas pemadam kebakaran. Menurut pantauan di lapangan, 8 hingga 9 rumah yang terbakar. Masih terkendala mungkin laling ataupun jalan yang masih sempit di seputaran komplek ini. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Seorang pencuri di Deli Serdang, Sumatera Utara yang belum mahir terkunci di dalam toko yang menjadi sasarannya. Pelaku pun tidak berhasil mencuri uang tunai yang diincarnya karena dibawa pemilik toko saat mudik. Emosi, pelaku akhirnya membakar toko hingga menyebabkan 6 ruko yang ada di sebelahnya terbakar habis. Polisi menangkap Nur Akmal, pelaku pencurian di sebuah toko grosir di Jalan Medan Batangkuis, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku yang tinggal tak jauh dari lokasi kejadian masuk ke toko grosir pada hari Sabtu 6 April lalu saat para karyawan sedang sibuk bekerja dan melayani pembeli. Pelaku sempat bersembunyi sebelum beraksi. Namun naas, saat mengincar laci tempat penyimpanan uang, ternyata uang sudah kosong karena dibawa pemiliknya mudik. Tak hanya itu, pelaku juga terkunci di dalam toko hingga hari Minggu atau pada 7 April lalu. Kesal aksinya tak berhasil dan hanya mendapatkan 7 bungkus rokok, pelaku membakar toko dari dalam. Saat situasi panik dan pintu toko dijebol oleh warga sekitar, pelaku dengan santainya keluar dari pintu samping toko. Besarnya api dengan cepat merambat ke 6 toko yang ada di sekitarnya. Bahwa rencana awal pelaku ini adalah ingin mencuri barang-barang seperti yang ada di depan, yaitu rokok, ya, namun terkunci, ya, satu malam terkunci, ya, pada saat dia ingin keluar, ya, dia mencoba untuk mematikan listrik dengan menggunakan kabel yang ada. Akibat perbuatannya, pemilik toko merugi hingga setengah miliar rupiah, sementara pelaku terancam minimal 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapahra melaporkan. Pemirsa, seorang korban begal melakukan perlawanan di Bandung, Jawa Barat. Sementara di Medan, Sumatera Utara, 2 anggota geng motor babak belur usai tertangkap warga. Seorang begal mendatangi penjaga keamanan apotek di Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku yang meminta uang namun dilawan oleh korban hingga terluka senjata tajam. Mengetahui korban yang terus melawan, pelaku segera kabur ke arah Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung. Dikirain mau minta lama, ternyata dia cabut golok.
Dia nodong minta uang, minta segalanya. Nah daripada gitu saya pas dompet dibawa saya lawan. Arah ke Binjai, bawa tajam. Di Medan, Sumatera Utara, 2 anggota geng motor babak belur usai tertangkap warga. Saat diamankan, warga menyita senjata tajam. Emosi, warga pun membakar motor anggota geng motor tersebut. Jadi ya kayak mana lah. Kena orangnya, kena keretanya lah rata. Lewang panjang-panjang orang itu. Mencegah amuk massa, kedua anggota geng motor diserahkan ke Polsek Sunggal. Dari Medan dan Bandung melaporkan. 2 pelaku berusaha kabur saat terjaring razia petugas kepolisian di Bekasi, Jawa Barat. Upaya kabur pelaku terhenti setelah terjatuh usai menabrak anggota kepolisian yang sedang berpatroli. Warga dikejutkan dengan tertangkapnya 2 terduga pelaku begal di Jalan Pasar Bantar Gebang Lama, Kota Bekasi, Jawa Barat. Massa yang emosi berusaha menghakimi kedua terduga pelaku begal yang masih di bawah umur. Kedua terduga pelaku begal ditangkap saat terpergok petugas kepolisian yang melakukan patroli. Petugas curiga karena kedua terduga pelaku begal membawa senjata tajam. Kedua pelaku sempat kabur hingga akhirnya menabrak anggota kepolisian. Akibat ulahnya, seorang petugas kepolisian terluka. Curigai pengendara motor tersebut dan mengejar karena membawa senjata tajam. Pada saat dikejar, terjadi perlawanan antara pengendara motor dengan tim presisi tersebut dan menabrak daripada kendaraan tim presisi sehingga Kasus kejahatan jalanan di Kota Bekasi sejak 3 bulan terakhir meresahkan warga. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Polisi meringkus pelaku pembunuhan terhadap RN, seorang wanita hamil di Ruko Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap di sebuah rumah kos di Bandar Lampung. Polisi menangkap Agustami, pelaku pembunuhan korban RN yang tidak lain merupakan kekasih korban. Saat penangkapan, pelaku sempat berpura-pura kaget dan mengaku tidak mengetahui korban tewas dibunuh. Pelaku bahkan sempat menangis di hadapan polisi. Namun pelaku langsung digelandang untuk dibawa ke Mapolsek Kelapa Gading, Jakarta Timur untuk dilakukan proses penyidikan. Mana di Jakarta terjadi peristiwa pembunuhan yang terduga pelaku dan tersangkanya berasal dari Bandar Lampung, yang tepatnya di Jalan Haji Sulaiman, Kelurahan Ketuguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Tersangka ditangkap di rumahnya atas nama Agustami, yang kemudian dibawa oleh Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading ke Polsek Kelapa Gading ke Jakarta Utara. Sebelumnya, seorang perempuan tergeletak tak bernyawa di sebuah ruko di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tak hanya itu, mayat perempuan berinisial RN yang sedang hamil diduga merupakan korban pembunuhan, ditemukan dalam kondisi setengah telanjang. Petugas tim identifikasi dari Polsek Kelapa Gading dan Polres Metro Jakarta Utara mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP, petugas kepolisian berhasil mengantongi identitas pelaku pembunuhan terhadap perempuan tersebut yang tak lain adalah kekasih korban. Belum diketahui secara pasti motif pelaku, namun diduga kuat pelaku berusaha menggugurkan kandungan janin yang berusia 4 bulan. Upaya pengguguran tanpa dilakukan dengan prosedur medis tersebut gagal dan korban meninggal dunia. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada upaya untuk menggugurkan janinnya. Sehingga kemudian karena dilakukan secara tidak profesional dan dilakukan tidak dengan standar kesehatan, maka kemudian mengalami pendarahan. Pelaku yang panik lantas melarikan diri ke kampung halaman dengan merampas telepon genggam milik korban. Diketahui keduanya berasal dari Lampung dan baru tinggal di Jakarta selama 4 hari untuk bekerja. Pelaku berhasil ditangkap di Lampung dalam kurun waktu 24 jam dan akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Lampung dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan ton buah pepaya dibuang ke jalan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Pedagang stres lantaran harga jual buah pepaya anjlok dan minat pembeli turun. Video ini bukan hoax.
puluhan ton buah pepaya dibuang ke jalanan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Tak hanya buah pepaya dengan kondisi rusak, buah pepaya dalam kondisi masih layak ikut dibuang oleh beberapa pemilik lapak usaha buah pepaya. Usut punya usut, aksi ini merupakan buntut kekecewaan. Pedagang buah pepaya stres lantaran harga jual buah pepaya di pasar anjlok hingga 60%. Kondisi itu diperparah dengan menurunnya jumlah pembeli buah pepaya. Harga jual pepaya terjun bebas dari Rp8.000 menjadi Rp3.000 per kilogram. Belanjanya nggak ada, yang positif belanja nggak ada. Belanjanya nggak ada. Kalau Satu mobil itu bisa separuh lebih lah buang. Nombok doang cuma itu. Kadang turun 7 ton gitu, baru turunnya BS-nya sudah 1 ton. Berat matang-matang gitu. Payak masuk, misalnya pagi bongkar payak masuk, pagi besok udah buang lagi di dalam itu. Tak hanya pendapatan berkurang, para pedagang pun rugi besar. Para pedagang hanya bisa pasrah dan berharap kondisi harga dan minat pembeli cepat kembali stabil. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Bojonegoro, Jawa Timur ramai-ramai mengajukan cerai ke pengadilan agama setempat pasca perayaan Hari Lebaran. Rata-rata yang mengajukan perkara gugatan cerai merupakan pekerja di luar daerah yang sedang pulang ke kampung halamannya. Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro mencatat, sejak 3 hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran, ada sebanyak 134 perkara cerai yang diterima. Jumlah itu melonjak tajam dibanding hari biasanya. Bahkan dalam sehari, petugas bisa menerima lebih dari 50 berkas perkara, baik cerai gugat maupun cerai talak. Sementara selama data bulan Januari hingga April tahun ini, tercatat ada sebanyak 852 warga yang mengajukan cerai. Di antaranya 642 cerai gugat atau yang mengajukan pihak istri, serta 210 cerai talak atau yang mengajukan pihak suami. 4 perkara. Dan itu ternyata memang trennya tidak turun tapi tetap naik. Rata-rata yang mengajukan itu memang kebanyakan yang terbesar para penggugat dan para tergugat itu yang kemarin mereka melakukan urbanisasi, kerja di kota, kemudian pas hari raya pulang kampung, ada masalah keluarga, sebelum pulang ke kota dia daftar dulu. Itu yang sering menjadi problem. Usai libur Lebaran, jumlah perkara cerai selalu meningkat. Hal itu lantaran para penggugat merupakan para urban atau pekerja pabrik alias perantau di luar kota. Sehingga saat mereka pulang kampung, sekalian mengajukan cerai ke pengadilan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi melaporkan. Seorang perwira tentara Amerika Serikat atau US Army ditemukan tewas di hutan Karawang, Jawa Barat. Perwira berpangkat mayor tersebut diduga hilang saat survei tempat pendaratan terjun payung untuk latihan gabungan. Tim SAR gabungan bergerak ke satu titik lokasi penemuan jasad seorang perwira anggota tentara Amerika Serikat US Army. Korban ditemukan di hutan Dawan, Dusun Karanganyar, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat. Dari hutan Dawan, korban sudah ditemukan dan saat ini sedang dievakuasi dalam keadaan MD. Perwira US Army, Mayor William Walker, hilang saat survei tempat pendaratan terjun payung untuk pelaksanaan pelatihan gabungan Super Garuda Shield. Korban hilang sekira pukul 6 sore. Setelah 6 jam pencarian, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pencarian dilakukan tim gabungan dari TNI, SAR, BPBD, dan polisi. Oh, mereka survei datang ke sini cuman nggak banyak berarti datangnya? Berapa kendaraan? Enggak ya, kalau tentara biasa 1 mobil doang kalau tentara kita. Oh, tentara ada dampingin, yang dampingin. Ada dampingin biasa. Oh. Cuma kalau yang orang asing itu nggak perhatiin, saya kan di masjid. Di masjid. Mau sholat zuhur itu kan pada lewat. Oh, jadi orang asing itu mereka survei ke sana, ke lokasi sana? Iya, karena udah pernah ke sini. Oh, udah pernah ke sini. Udah pernah ke sini. Dulu kan pernah latihan sama Amerika bersama itu. Berapa orang? Menurut informasi sementara, korban adalah tentara dari Kesatuan Aviation Officer. Sana bukit ya, Pak? Survei dilakukan untuk pelaksanaan latihan bersama Super Garuda Shield yang akan digelar bulan Agustus nanti. Namun belum diperoleh keterangan resmi dari aparat terkait mengenai peristiwa ini.
Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan menggelar rapat pleno penetapan Presiden Wakil Presiden 2024 terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. KPU mengundang 2 paslon lain yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Mahkamah Konstitusi secara resmi telah menolak semua gugatan Pilpres melalui sidang PHPU Senin kemarin. Dengan demikian, keputusan KPU RI yang menetapkan pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka sebagai Capres-Cawapres pemenang Pilpres 2024 tidaklah berubah. Sesuai aturan yang berlaku, KPU RI harus melakukan penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 3 hari pasca penetapan putusan. Dan hari ini, KPU menggelar rapat pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di Aula Gedung KPU. KPU juga mengundang 2 pasangan calon lainnya, serta para ketua umum dan sekjen parpol peserta pemilu 2024, serta tim dari ketiga paslon Capres-Cawapres 2024. Oleh karena itu, besok pagi pukul 10 tanggal 24 April tahun 2024, KPU akan mengundang sejumlah pihak, mulai dari lembaga negara, pimpinan lembaga negara, kemudian pemerintah, tentu yang terkait ya relevan, dan kemudian partai politik, ketua umum dan sekjen dari partai politik peserta pemilu tahun 2024, juga 3 tim paslon, 3 pasangan paslon juga kami undang untuk melakukan rapat pleno terbuka terkait dengan penetapan pasangan calon presiden wakil presiden terpilih pemilu 2024. Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 yang diajukan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. MK menyatakan dalil para pemohon yang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi dari Pilpres 2024 tidak beralasan menurut hukum. Dalam pembacaan putusan sengketa Pilpres, 5 hakim menolak gugatan para pemohon. Sementara 3 hakim lainnya, yaitu Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Eni Nurbaningsih, menyatakan perbedaan pendapat atau dissenting opinion. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan.